Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Kirimkan pokok doa ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim IRC Prayer Call Center akan menghubungi Anda. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pernikahan. Pelayanan bisa dilakukan secara online maupun offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi Dina di nomor 0852 1901 9090. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya seperti IRC General Service setiap Minggu pukul 10 pagi, MRS Bertanya setiap Selasa pukul 7 malam. Di RP 232 Saturday Service setiap Sabtu pukul 4 sore. Kids Church melalui bulan Juli setiap hari Minggu 1 dan 3 pukul 8:30 pagi. Untuk info lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, KKJ, dan pendaftaran pernikahan pelayanan, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Supaya kita tidak datang dengan tangan yang hampa, mari kita memberi persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan dengan transfer ke rekening Bank BCA atas nama GBI Sawangan. Di nomor rekening 3190143961. Bukti slip dapat dikirimkan melalui WhatsApp 0813 1540 8060. Jangan lupa untuk terus follow Instagram kita di @elroychurch dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Shalom Bapak Ibu semua sekalian yang berada di rumah. Berjumpa kembali kepada kami di sini IRC Sawangan. Kita akan melakukan ibadah rutin mingguan, ibadah raya mingguan. Saya ingin Bapak Ibu semua bisa menyiapkan hati dan pikiran untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan di hari ini. Kita siapkan diri kita masing-masing. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, di dalam nama Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur ya Allah atas segala kemurahan-Mu. Terima kasih ya Bapa atas perkenanan-Mu ya Tuhan, kami bisa berkumpul ya Tuhan, kami bisa berada sampai dengan saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan segala tipu daya iblis itu sudah Tuhan kalahkan, sudah Tuhan ubahkan semua ya Tuhan, sakit penyakit, COVID atau apapun yang menjadi pandemi saat ini ya Bapak, kami percaya Tuhan sudah pulihkan, sudah Tuhan pegang itu semua ya Tuhan, sehingga tidak bisa bergerak lagi dan tetap diam di tempat, sehingga kami semua anak-anak Tuhan tetap sehat dan kuat. Tuhan, di dalam nama Yesus berkati negara kami ya Tuhan, mulai dari Bapak Presiden kami ya Tuhan, Bapak Jokowi sampai dengan RT RW di bawah. Kami percaya Tuhan, Tuhan menjaga, Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan kepada mereka semua ya Tuhan untuk memimpin. Tuhan berkati pemimpin kami ya Tuhan, dari Pak Niko sampai Rayon 9 sampai dengan Pak Riza. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kesehatan, Tuhan jaga mereka semua, keluarga demi keluarga juga Tuhan pulihkan, Tuhan pegang semua di dalam nama Yesus. Tuhan damaikan negara kami, negara Indonesia ya Tuhan, biarlah shalom ada di bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, di dalam nama Yesus, kami hanya bisa bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas bangsa, atas gereja, atas keluarga kami semua ya Tuhan. Berkati kami yang akan melakukan ibadah hari ini ya Tuhan.
Berkati dengan keluarga masing-masing dengan kesehatan. Berkati keluarga dengan pemulihan-pemulihan. Berkati semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih atas segalanya. Terpujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dimanapun kita semua berada. Mari sama-sama saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan hari ini. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, yang bisa memampukan kita semua Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari sambil bertepuk tangan sama-sama kita mau katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Percaya setiap rancangan-Mu hebat bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari sambil angkat kedua tangan kita sama-sama kata. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Kau hebat Tuhan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi kita mau katakan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita.
Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari-hari yang selalu baik Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Untuk damai sejahtera yang selalu Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan di dalam hari-hari kami Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Syaralaba syandaralaba lalalaba sikiri.
ya Tuhan, di saat kami gentar ya Tuhan, hanya satu yang kami dapat lakukan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau hadir saat ini bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus. Kami mau angkat tangan kami Tuhan, kami mau katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Kejadian-Mu ajaib di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami katakan hari ini kami siap Tuhan mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom, shalom jemaat Tuhan yang sangat saya kasihi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapan saja Anda bisa mengikuti ibadah ini, pastikan Anda sungguh-sungguh beribadah. Ini bukan sedang melihat tayangan siaran rohani, tetapi kita beribadah. Mungkin Anda berkata, Pak, apa ada bedanya? Jelas-jelas ada bedanya. Orang yang beribadah tidak skip, orang yang beribadah tidak forward, orang yang beribadah tidak
lari dulu ke sana, lari dulu ke sini, lakukan ini, lakukan itu. Semua kita tahu itu bukan ibadah. Itu mungkin sedang nonton siaran ibadah. Tetapi hari ini saya berharap semua kita beribadah kepada Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitab kita dan mari kita buka buku catatan kita. Walaupun dalam pelayanan online ini selalu saya membantu Anda dengan slide-slide, tapi terkadang tiba-tiba ada pewahyuan-pewahyuan yang muncul selama ibadah berlangsung, tidak saya siapkan slide-nya, tapi terkadang saya suka menyesal. Kenapa? Karena ternyata di situ ada sesuatu kedalaman, di situ ada bukan hanya logos, tetapi juga ada rema. Nah, saya merasa pelajaran kita hari ini sangat penting. Dan saya merasa dari apa yang pernah saya alami, pernah saya dengar, apa yang pernah saya lihat, belum ada pembahasan satu kata, yaitu adalah antisipasi. Mungkin ada banyak yang menyampaikan bahwa kita harus mengantisipasi. Kalimat itu mungkin ada dalam muatan khotbah. Tetapi tidak ada pembahasan dari awal sampai akhir satu kata yang menurut saya krusial di hari terakhir, yaitu adalah antisipasi. Antisipasi berbeda dengan persiapan. Berbeda. Karena persiapan sesuatu yang bisa kita anggarkan, bisa kita schedulekan, bisa kita aturkan sedemikian rupa. Tapi antisipasi itu adalah hal-hal yang tidak terduga. Kita harus bisa mengantisipasinya. Yang cerdas di hari terakhir adalah orang yang bisa mengantisipasi keadaan. Kita nggak pernah tahu pandemi ini akan berakhir kapan. Bentuknya PSBB transisi kah? Bentuknya new normal kah? Tapi yang pasti sampai hari terakhir masih di atas 1.000 orang yang positif terkena COVID setiap harinya di Indonesia. Belum lagi di seluruh dunia. Saya pernah dengar kabar beberapa hari yang lalu di Amerika, per harinya 40.000 orang. Per harinya. Indonesia terkadang 1.200, terkadang 1.300, pernah 1.600. Nah, saudaraku, ada satu kata yang perlu kita prioritaskan hari ini. Dan saya berdoa Anda mencatat, agar ini bukan sekali ibadah dan Anda berkata, saya sudah ibadah minggu, tapi satu kata yang sangat krusial menurut saya, yaitu adalah antisipasi. Karena saya mendapati kenapa orang begitu terpuruk di tengah-tengah pandemi, karena gagal mengantisipasi. Begitu terpuruknya keuangan, bisnis, kenapa? Karena gagal mengantisipasi. Tetapi siapa yang berhasil? Yaitu adalah yang pandai mengantisipasi. Saya kasih contoh sederhana. Sebelum pandemi maupun sesudah pandemi semua harus makan. Ada yang berkata bahwa bisnis yang paling bagus setelah pandemi ini makanan. Menurut saya, semua orang sebelum pandemi walaupun sudah pandemi tetap makan 3 kali sehari. Yang berbeda caranya, yaitu adalah yang dulu offline, sekarang harus online. Yang walau sebelum pandemi sudah melihat kemungkinan dan mereka sudah melakukan online. Sekian tahun sebelumnya sudah mengantisipasi, pasti pada zaman pandemi pasti berhasil. Itu adalah antisipasi. Dan kalau kita melihat Alkitab dari zaman Kejadian, sebetulnya sudah ada cerita-cerita nyata mengenai antisipasi. Saya kasih contoh yang paling nyata, yaitu adalah ketika sekian puluh hari Tuhan berkata kepada Nuh, maka dunia ini akan hujan terus menerus. Kalau tidak salah 40 hari lamanya, kalau tidak salah. Kitab Kejadian berkata demikian. 40 hari dan Tuhan berkata kepada Nuh, ini persiapannya. Perhatikan, yaitu buat bahtera. Itu persiapan agar ketika air bah itu datang, mereka ada di dalam bahtera.
Tetapi pernah nggak terfikirkan bahwa Nuh harus memasukkan itu yang namanya binatang-binatang, yang bukan 1-2 binatang, juga kumpulkan keluarganya. Nuh apakah tahu persis kapan air bah itu menyusut? Saya tidak mendapatkan catatannya. Tetapi catatannya tiba-tiba air itu menyusut, mengering. Tetapi yang pasti Nuh harus antisipasi persediaan makannya seperti apa. Kalau seminggu seperti apa, kalau sebulan seperti apa, kalau setahun seperti apa. Harus diantisipasi. Sedangkan kita tahu itu yang namanya binatang-binatang yang dimasukkan dalam bahtera. Ada yang makan daging, ada yang makan rumput, ada yang makan daging dan rumput. Sedemikian rupa harus diantisipasi. Belum ada kulkas, belum ada lemari es. Harus diantisipasi. Dan menurut saya salah satu keberhasilan daripada Nuh adalah dia bukan hanya tepat presisi dalam persiapan, tapi dia juga cerdas mengantisipasi. Maka dia berhasil. Dia sampai pada tujuan ilahi, perjanjian yang Tuhan nyatakan kepada Nuh digenapi. Bukan hanya persiapan, tetapi juga antisipasi. Jadi kita akan lihat satu ayat dalam Lukas pasal yang ke-12. Perikopnya yaitu adalah kewaspadaan. Nah, perikop kewaspadaan itu dari ayat yang ke-35 sampai dengan ayat 48. Tetapi yang saya ingin highlight soal kewaspadaan, bukannya persiapan tapi juga antisipasi. Ada satu kata, satu ayat saja yang saya ingin bagikan kepada Anda. Ayat yang ke-47, demikian firman Tuhan. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Alkitab berkata demikian. Dan ternyata ini jelas-jelas, menurut saya bukan hanya antisipasi. Saya tahu konteks daripada ayat ini adalah akhir zaman. Konteks daripada ayat ini yaitu adalah ketika anak manusia akan datang kembali. Saya tahu konteksnya itu, tetapi ini pun berbicara soal kehidupan kita dalam keseharian. Bukan hanya kewaspadaan, tapi juga antisipasi. Ketika kita tidak lagi melakukan persiapan dan gagal mengantisipasi, Alkitab dengan jelas berkata, kita akan menerima banyak pukulan. Nah, saya memperhatikan kata antisipasi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya dapati artinya adalah perhitungan tentang hal-hal yang akan tetapi belum terjadi. Penyesuaian mental terhadap peristiwa yang akan terjadi. Jadi segala kemungkinan-kemungkinannya dihitung. Segala perhitungan-perhitungannya detail. Dan ternyata Allah kita adalah Allah yang penuh antisipasi. Ya benar Tuhan punya kasih karunia. Ya benar Tuhan berikan yang namanya hukum Taurat. Tetapi dia antisipasi, yaitu Yesus. Yesus lahir di dunia ini. Dia mati dan bangkit bagi kita. Dan yang percaya, yang mana banyak manusia akan gagal tanpa anugerah, banyak manusia akan gagal tanpa kasih karunia, tetapi Bapa ternyata punya langkah antisipatif, yaitu memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Jadi sudah dipersiapkan perhitungan-perhitungan, kegagalan-kegagalan, dipersiapkan secara mental akan seperti apa. Itu harus diperhitungkan. Saya sungguh berdoa kepada semua jemaat Tuhan yang mengikuti siaran ini. Bukan hanya persiapan, kita juga harus melakukan antisipasi. Karena kegagalan banyak orang, mereka bukan hanya acuh terhadap persiapan, mengalir saja, gimana nanti, ya sudah jalanin saja, tanpa persiapan dan tanpa antisipasi.
pasti ujungnya gagal. Kalaupun bisa melakukan, tidak akan pernah maksimal. Tetapi yang punya persiapan dihitung sedemikian rupa, antisipasinya dihitung sedemikian rupa. Saya begitu yakin kita akan berhasil, dan kelak ketika dia datang kali kedua, karena kita mempersiapkan roh kita dan juga kita antisipasi segala kemungkinan, kita hitung, maka ketika dia datang, niscaya semua Anda dan saya terangkat naik ke surga. Ada satu ayat yang menurut saya ini ayat antisipatif. Dan ayat ini menjadi ayat yang terkenal dan selalu disampaikan oleh banyak pendeta dalam khotbah-khotbah setelah pandemi, yaitu adalah Matius 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-47. Saya bukakan buat Anda. Ayat yang terkenal, dan saya juga pernah khotbahkan beberapa bulan yang lalu rasanya di awal-awal. Yohanes 14 sebentar, ketika itu Alkitab dengan jelas berkata bahwa murid-muridnya sudah mulai gelisah, murid-muridnya sudah mulai anxiety, sudah mengalami disorder, sudah mengalami gangguan, dan dia akan naik terangkat ke sorga. Dan Alkitab di ayat yang ke-27, Yesus menjanjikan penghibur. Tetapi ada satu kata yang tiba-tiba hidup dalam hati saya di hari terakhir. Yuk kita akan lihat ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Bagi saudara yang membuka Alkitab, punya catatan apapun, yang saya perlu tegaskan, yaitu kata kutinggalkan. Jadi semua ketika Yesus naik ke surga, dia bawa. Hanya satu yang ditinggalkan, damai sejahtera. Saya ulangi sekali lagi. Ketika dia naik terangkat ke surga, ya benar, dia berikan Roh Kudusnya. Setelah itu 10 hari kemudian, tapi apa yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan adalah damai sejahtera. I live with you, my own peace, I live with you. The Message berkata demikian. Jadi itu bukan sekedar diberikan. Kalau diberikan, Anda harus minta. Kalau aku berikan kuasa, aku berikan kesembuhan, aku berikan persediaanku, Anda harus minta. Tetapi damai sejahtera, itu Alkitab berkata, kutinggalkan bagimu. Menurut saya inilah tindakan antisipasi daripada surga. Dan ini adalah bentuk investasi yang terindah, yang surga investasikan, yang surga tinggalkan. Gak banyak orang yang perhatikan kata kutinggalkan, tetapi bersukacitalah hari ini kita terima pewahyuan, karena ketika dia terangkat naik ke surga, hanya satu yang dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia tahu yang namanya pandemi akan datang. Dia tahu kesusahan besar akan datang. Dia tahu resesi akan datang. Dia tahu itu semua. Dia sudah hitung apa yang akan terjadi dan belum terjadi. Dia sudah perhitungkan. Maka sebelum itu terjadi, bagi Anda dan saya, Tuhan tinggalkan damai sejahtera. Bukankah itu adalah tindakan antisipasi yang terindah, agar Anda dan saya bisa melewati kehidupan yang tidak terduga, termasuk pandemi COVID-19. Saya akan lanjutkan ayat yang ke-27 dari Yohanes pasal ke-14. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Yesus sudah tahu, Tuhan sudah tahu, surga sudah tahu. Yang namanya kegelisahan akan terjadi, perhitungan. Apa yang akan terjadi, kesusahan, kesulitan akibat dosa, akibat pelanggaran, kegelisahan, ketakutan, kepanikan, itulah sesuatu yang Tuhan perhitungkan, bisa saja terjadi. Dan Tuhan sudah antisipasi, Dia berikan investasi terindah, yaitu adalah damai sejahtera, agar kita bisa melewati kehidupan yang paling tidak terduga sekalipun.
Saya punya quotation bagus. Damai sejahtera adalah langkah antisipasi surga, agar warga kerajaan dapat melewati rintangan dan sampai tujuan ilahi. Menjelang akhir zaman, eskalasi segala sesuatunya luar biasa terjadi. Tetapi Tuhan ingin memastikan Anda sampai pada tujuan ilahi. Kita menjadi mempelainya. Dan ternyata Tuhan antisipasi dengan damai sejahtera. Dan biarlah shalom itu ada padamu. Kalau ada di antara Anda yang memperhatikan setiap ibadah berlangsung, saya tidak mengatakan satu shalom, tapi shalom, shalom. 2 kali shalom. Kalau Anda memperhatikan, Anda, oh iya ya, Farisa tidak pernah mengatakan shalom, shalom. Gerejanya juga tidak pernah menyapa satu dengan yang lain, hanya shalom, tapi selalu shalom, shalom. Ternyata artinya luar biasa. Kenapa 2 kali? Karena artinya nothing is broken, nothing is missing. Tidak ada yang rusak di dalam kehidupan kita, dan tidak ada yang hilang di luar kehidupan kita. Semua terbungkus, terproteksi dengan shalom, damai sejahtera. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang luar biasa. Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24. Dan sorry, slide-nya belum ada. Tiba-tiba muncul dalam hati saya. Damai sejahtera sedekat nafas Anda. Damai sejahtera sedekat nafas Anda dan saya. Karena itulah yang Tuhan tinggalkan bagi kita, Tuhan berikan bagi kita. Yuk kita akan lihat lagi Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24. Perikopnya Matius pasal yang ke-24. Nasihat supaya berjaga-jaga. Ini juga pastinya mengenai second coming, karena perikop besar daripada Matius pasal yang ke-24 adalah kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan ini adalah perikop yang kedua, nasihat supaya berjaga-jaga. Dan ayat yang ke-43, 44, demikian firman Tuhan. Tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ternyata seseorang bisa kehilangan momentum yang besar dalam hidupnya ketika dia datang kali kedua, yang digambarkan oleh Yesus, yaitu seperti seorang pencuri yang datang pada waktu malam. Tidak tahu kapan datangnya, kapan detiknya, kapan jamnya, tetapi yang punya antisipasi lah itu yang akan tetap terjaga ketika dia datang kali kedua. Antisipasi itu penting. Sekarang saya menjadi teringat dengan kejadian dalam Matius pasal yang ke-25 perikop setelahnya, yaitu adalah mengenai 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Semua pasti tahu ceritanya. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Dan dalam Matius pasal yang ke-25 beberapa lembar setelah tadi kita baca Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti kami tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke rumah perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, karena pintu sudah tertutup. Sederhana, gadis bodoh gagal mengantisipasi.
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Dan orang yang punya sikap antisipasi, yang selalu waspada, yang selalu berjaga-jaga, dia akan selamat sampai akhir. Untuk mencapai visi dan mimpi, tujuan ilahi, kita harus memiliki bukan hanya persiapan. Ini kesimpulan kita, tapi juga langkah antisipasi. Tiba-tiba muncul teringat di kepala saya. Saya sebagai kepala sidang seringkali terima proposal kegiatan-kegiatan dalam pelayanan, proposal di dalam budgeting, dalam segala macam. Kalau Anda bagian keuangan juga Anda pasti mengerti. Anda orang accounting, Anda orang finance pasti mengerti. Kebutuhan sebuah pelayanan misalnya dari butir 1 sampai butir 2. Butir 1 sampai butir 10. Angkanya misalnya 10 juta. Angkanya misalnya 10 juta. Menurut saya itu adalah persiapan. Tetapi biasanya yang bijak, panitia yang bijak di bawahnya, ada biaya tak terduga. Itu adalah antisipasi. Dan ternyata untuk sesuatu yang berhasil terkadang bukan hanya persiapan, tapi juga antisipasi. Bukan hanya pengeluaran-pengeluaran yang sudah hampir pasti, tapi yang tidak terduga, itu pun harus diperhitungkan. Beberapa hari yang lalu saya kumpulkan teman-teman dari pelayanan DRP 232. Kita mulai taping di bulan Juni, kalau tidak salah, ya di bulan Juni. Pelayanan 232 setiap Sabtu jam 4. Dan setelah rekaman, saya kumpulkan semua untuk briefing. Dan saya langsung berkata bahwa kalian harus persiapkan konten, kalian harus persiapkan produksi, kalian harus persiapkan segala sesuatu sampai Desember 2021. Wajah mereka terperangah. Mereka mungkin menyangka, saya meminta mereka untuk siap sampai Desember 2020. Tetapi saya sudah harus berpikir jauh sedemikian rupa. Apa yang akan terjadi dengan offline, saya sudah sedemikian rupa menulis apa yang akan dilakukan. Dan itu persiapan, tetapi di bagian bawahnya ada antisipasi. Dan bagaimana nanti kalau ibadah tetap offline dan kita juga akan online, pasti akan live streaming. Kita juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Alat yang tidak punya, kita harus persiapkan sedemikian rupa. Dan segala sesuatunya dalam waktu dekat pasti sudah Tuhan akan cukupkan. Dan apa yang terjadi bukan hanya persiapan kita harus lakukan agar tujuan ilahi, agar visi, agar misi, mimpi Anda terpenuhi. Tetapi juga Anda harus kombinasikan persiapan dan antisipasi yang baik. Niscaya kita akan berhasil. Saya percaya sampai di sini Anda bisa menangkap isi hati Tuhan, pewahyuan yang baru mengenai antisipasi. Dan saya begitu yakin semua jemaat yang ada di rumah yang bukan sedang nonton siaran ibadah, tetapi sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, Anda mendapatkan berkat yang luar biasa. Dan bagi saudara yang mengikuti ibadah ini premier, tolong Anda berikan komen apa saja di live chat. Anda diberkati, amin. Saya dari mana? Dari kota mana? Dari cool mana? Silahkan Anda bisa live chat supaya ibadah premier kita saya dapati bahwa Anda sungguh diberkati. Nah, saya ingin meminta kepada Anda beberapa menit yang cukup penting. Langkah-langkah apa saja yang konkret, yang prinsip, yang mendasar, yang kita harus ambil. Nah, saya akan akhiri dengan Kejadian pasal yang ke-41. Dan ini adalah sebuah perikop yang sangat fenomenal dari satu orang, namanya adalah Yusuf. Dimulai dari mimpi yang didapati oleh Fir'aun, yang mana ketika itu di ayat yang ke-1 jelas Fir'aun ada di tepi sungai Nil dan dia mendapatkan mimpi.
Dia melihat ada 7 ekor lembu yang indah, ada 7 lembu yang kering. Dia melihat juga, nanti kita akan baca ayat-ayatnya, 7 bulir yang bernas, berisi, tetapi juga ada bulir yang kering. Dan ketika Fir'aun dalam keadaan baik-baik ketika itu mendapatkan mimpi ini dan dia tidak tahu arti mimpi ini, ternyata ada seseorang yang mengatakan, katakan mimpi ini kepada Yusuf. Nah, yuk kita akan lihat apa yang dikatakan Yusuf dalam Kejadian 41 ayat yang ke-25 hingga dengan ayat yang ke-32, kalau tidak salah. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Perhatikan, ternyata mimpi ini bisa ditafsirkan, bisa diartikan oleh Yusuf karena Yusuf mendapatkan hikmat yang datang dari Allah. Ayat yang ke-27. Ayat yang ke-26, ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. Dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur, itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Fir'aun, Allah. Anda harus perhatikan, ini Tuhan sendiri telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan. Jadi belum, akan datang tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri itu. Tolong diperhatikan alur waktunya. Pada saat mimpi belum terjadi sesuatu, tetapi ketika diceritakan oleh Fir'aun apa yang dimimpikannya, Yusuf mendapatkan hikmat yang datang dari akan ada kelaparan 7 tahun, dan setelah itu akan ada awalnya tahun kelimpahan, dan setelah itu ada 7 tahun kekeringan. Nah, perhatikan ayat yang ke-31. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu sampai 2 kali mimpi itu diulangi oleh tuanku Fir'aun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Betapa pentingnya antisipasi, dan semua kita mengerti hikmat yang datang dari Allah, karena Allah adalah Alfa dan Omega, Dia awal dan waktu dan akhir. Dialah sang waktu itu sendiri. Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka hikmat itu yang turun kepada Yusuf, isi daripada mimpi itu daripada Allah, artinya adalah antisipasi. Nah, ada 3 langkah antisipasi di mana semua kita mengerti pandemi ini kita tidak tahu kapan akan berakhir, walaupun kita bersyukur bahwa tahun depan kita berdoa agar produksi daripada vaksin COVID-19, tetapi menurut data dengan jumlah manusia yang seperti sekarang, kalaupun produksinya sedemikian rupa dikebut, itu tetap akan memakan tahunan. Bahkan menurut perhitungan yang ada, untuk seluruh penduduk Indonesia saja, untuk semuanya divaksin, membutuhkan 7 tahun. Jadi kita tetap harus mengantisipasi keadaan demi keadaan, apalagi keadaan ekonomi. Karena semua kita mengerti ketika rekaman ini dilakukan, kita sudah mendapatkan informasi bahwa Singapura, negara yang begitu kuat secara ekonomi, sudah masuk di dalam resesi. Bahkan sekian
hari yang lalu juga diinformasikan ada satu negara kuat di Asia, termasuk kekuatan ekonominya hebat, produk-produknya luar biasa terkenal dan sudah mendunia, tetapi didapati Korea Selatan hari ini sudah memasuki resesi. Jadi langkah ini harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu adalah kekudusan. Kekudusan adalah langkah antisipasi dalam kehidupan kita. Saya berdoa agar kita tidak menjadi seperti 5 gadis bodoh, di mana tadi kita sudah lihat di Matius pasal yang ke-25, dua-duanya, gadis bijaksana, gadis bodoh, membawa pelita, berarti menyala, dan ketika itu masih ada minyak. Tetapi yang hebat dari yang bijaksana adalah dia tetap membawa minyak untuk mengantisipasi, karena tidak tahu kapan sang mempelai datang. Dan biarlah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, kekudusan yang ada dalam kehidupan kita yang senantiasa kita jaga. Ya, mungkin kita bisa saja melakukan kesalahan dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam segala sesuatu, tetapi cepat bertobat, cepat minta ampun kepada Tuhan. Karena menurut saya kekudusan adalah langkah antisipasi yang bagaimanapun juga kita harus ambil sebagai orang percaya. Karena Alkitab berkata dia akan datang seperti pencuri. Walaupun ada yang berkata Yesus datang tahun 2021, ada yang berkata Yesus datang tahun 2022, padahal Alkitab berkata hanya Bapa yang tahu. Anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, apalagi hamba Tuhan pasti tidak tahu. Tetapi dia akan datang seperti pencuri ketika kita memastikan minyak itu ada pada kita, Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, kekudusan itu ada dalam kehidupan kita. Itulah langkah antisipasi rohani yang diperlukan di hari terakhir. Yang kedua, antisipasi yang kedua adalah gaya hidup yang benar. Pola makan yang benar, pola tidur yang benar, pola badaniah yang benar. Itu menjadi sesuatu yang penting. Berolahragalah, berjemurlah. Mungkin sepertinya sesuatu yang remeh, tidak seperti waktu bulan Maret, bulan April kita lakukan. Tapi setelah PSBB transisi, kita mulai kembali seperti hidup yang lama. Gaya hidup kita tidak lagi menjadi benar. Tapi saya berdoa, gaya hidup yang benar itu pun adalah langkah antisipasi. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu adalah mengelola dengan hikmat apapun yang ada pada kita. Contoh daripada apa tadi yang dikatakan oleh Yusuf, itu adalah bagaimana mengelola dengan hikmat. Karena hikmat itu datang daripada Allah, sehingga Yusuf bisa menerjemahkan mimpi daripada Fir'aun. Dan bagaimana mengelola sumber daya yang ada, yang mungkin bagi Anda berkata sudah terlalu sedikit, sudah terlalu menipis. Tapi saya begitu yakin ketika beberapa minggu yang lalu kita belajar mengenai Jehovah Jireh, itu pun adalah langkah antisipasi. Kapan kita harus menabur, kapan kita harus menimbun, kapan kita harus mengelolanya. Dan di sebelah kanan saya masih tetap ada motor yang minggu lalu juga tetap ada di dalam tayangan. Tetapi dalam konteks hari ini, tolong diperhatikan sebagaimana saya ceritakan minggu yang lalu, bahwa ini adalah taburan, ini adalah benih yang dilakukan oleh founder gereja kita. Dan benih ini itu adalah langkah antisipasi. Saya berkata kepada Anda, apa yang terjadi pada Anda hari ini itu adalah hasil dari apa yang Anda tabur di masa lalu. Dan kalau Anda tabur yang baik, tabur yang benar, mengelola bukan hanya kita harus berhemat, kita harus pelit. No, menabur pun itu adalah bentuk antisipasi. Memberi itu adalah bentuk antisipasi. Karena bagaimanapun juga tidak akan pernah ada orang yang menuai bila tidak menabur. Karena Anda ingat apa yang Anda terima hari ini, di dalamnya ada roti untuk dimakan dan ada benih untuk ditaburkan.
Dan itulah bentuk antisipasi. Dan bagaimana kita gaya hidup kita yang benar, kekudusan kita jaga. Saya tidak jauh dari masker. Bukankah kita menggunakan masker di mana-mana? Ini adalah bentuk antisipasi. Mungkin ada berkata, enggak, saya sehat kok. Enggak, saya baru aja di rapid test, enggak apa-apa kok. Tetapi kita dengan menggunakan masker, itu kita sedang mengantisipasi segala sesuatunya. Itulah yang bijak, itulah yang berhikmat. Di sekitar Anda, kita harus menjaga segala sesuatunya, dan itulah antisipasi yang kita kerjakan. Satu sukacita, saya bisa menyampaikan kepada semua Anda satu kata yang jarang dibahas di gereja, yaitu adalah antisipasi. Dan antisipasi terbesar dari sorga, yaitu adalah ketika Yesus beberapa hari sebelum dia mati dan disalibkan, dia berkata, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Saya memberanikan diri berkata dari apa yang saya pelajari, semua ketika Yesus naik terangkat ke sorga, dia bawa segala keberadaannya. Cuma tinggal satu yang ditinggalkan, damai sejahtera. Dan menurut saya itulah antisipasi daripada Allah, agar Anda dan saya sampai akhir menang, yaitu adalah damai sejahtera. Itu antisipasi terhebat, itu antisipasi terbesar. Dia berikan damai sejahteranya, dia tidak bawa naik ke sorga, tetapi dia berkata, kutinggalkan bagimu. Dia tinggalkan, dan saya memberanikan diri berkata, satu-satunya yang dia tinggalkan cuma satu, yaitu dia Jehovah Shalom. Dia Allah damai sejahtera. Mari kita sembah Tuhan. Ada satu lagu lama yang tiba-tiba Melda taruh dalam hati untuk kita sama-sama menyembah. Kita nyanyikan lagu ini dan juga persiapkan perjamuan kudus mandiri di rumah. Karena hari ini spesial di awal Agustus. Kita kembali masuk dalam sakramen kudus, yaitu adalah perjamuan kudus. Persiapkan hati semua jemaat. Angkat tangan, sembah Tuhan. Semua berdiri sebagai tanda respek, sebagai tanda hormat akan pengorbanannya. Yuk sama-sama kita sembah Tuhan. Berbahasa roh lebih kuat. Damai sejahteranya sedekat nafas kita. Damai sejahteranya sedekat nafas kita. Dia bukan Tuhan yang tidak mengantisipasi pandemi sekalipun. Dia bukan Allah yang tidak mengantisipasi kesukaran sekalipun. Dia bukan Allah yang tidak mengantisipasi apa saja yang tidak terduga bisa terjadi pada Anda dan saya. Dia adalah Allah yang penuh antisipatif. Sebelum dia mati, sebelum dia bangkit, sebelum dia naik ke sorga, dia berjanji, oh damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dia tidak bawa ke sorga, tapi ada pada Anda dan saya. Katakan terima kasih Tuhan. Yesus, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan. Shandaradabaya sanda, ya radadadabaya sanda. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, lagu yang indah. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun
lagi dari awal. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita angkat tangan kanan kita tinggi. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi dari awal. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak
respect, dengan hormat. Roti ini adalah roti hidup yang adalah firman itu sendiri, yang adalah Yesus itu sendiri. Dan ketika kita percaya dengan iman, antisipasi sorga, sekali lagi kita materaikan dengan perjamuan kudus ini. Melangkah di bulan Agustus ini dengan tanpa rasa takut, dengan tanpa rasa cemas, dengan tanpa rasa gelisah. Karena dia sudah tinggalkan bagi kita dan kita menerimanya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan? Ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Syara babakana moradakana moradakanama. Bersama dia hatiku tenang. Walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dengan damai sejahteranya, dengan darah Yesus, mari kita angkat cawan tinggi-tinggi dan kita percayai kita manunggal bersama dengan darah Yesus, di mana bilur-bilurnya telah menyembuhkan kita, telah memulihkan kita, telah menghapus dosa kita. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Tidak ada seorang pun yang diam. Tidak ada seorang pun yang diam. Angkat wajahmu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Cintamu tak terbatas. Cintamu tiada batasnya. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih sekali lagi. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus.
Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman. Bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari
Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pengumuman yang perlu saya highlight kembali, saya tegaskan bahwa kita tetap melayani penyerahan anak, kita tetap melayani KKJ, kita tetap melayani baptisan air, kita tetap melayani pernikahan, kita tetap melayani KOM 100, KOM 200, KOM 300. Mengenai pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, bisa online maupun offline. Anda bisa hubungi sekretariat dengan Dina dan gereja tetap bisa melayani Anda maksimal di era new normal ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sampai pada akhir ibadah kita. Walaupun saya tidak terlalu senang karena rasanya ingin senantiasa ada di rumah Anda masing-masing. Tetapi ibadah harus berakhir dan saya percaya antisipasi daripada Allah Tuhan sudah kerjakan sempurna dalam kehidupan kita. Sebelum kita doa berkat, yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, hanya Yesus jawaban hidupku. Kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kita keluar masuk kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan dengan suara keras kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda.